Miss Yunita, apa kabarnya hari ini? Siang Selasa, puji Tuhan, baik, sehat. Oh, luar biasa ya Miss ya. Baiklah Miss, seperti yang telah kita sepakati sebelumnya, hari ini kita melakukan percakapan observasi ya Miss ya. Ya. Saya mau bertanya dulu, bagaimana persiapan Miss? Saya mempersiapkan yang pertama sekali saya mempersiapkan murid ajar dulu. Dan yang kedua saya juga mempersiapkan seperti media belajar untuk mendukung pembelajaran yang akan saya ajarkan kepada peserta didik saya nantinya. Oh, luar biasa ya Miss ya. Terus saya mau bertanya lagi, materi pembelajaran apa yang Miss akan sampaikan kepada siswa? Kalau untuk ini dulu saya mengajarkan bilangan caca, khususnya menyelesaikan perkalian. Begitu ya Miss ya. Oke. Untuk selanjutnya Miss, saya mau bertanya. Tadi Miss sudah sampaikan yaitu materi ajarnya. Nah, sekarang Miss saya mau bertanya tujuan pembelajaran yang mau Miss capai apa? Di sini ada dua Miss yang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik saya. Yang pertama itu melalui tabel perkalian, gambar dan video yang akan saya persiapkan. Peserta didik mampu memahami konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang secara tepat. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya itu melalui gambar konkret. Jadi peserta didik saya dapat melakukan operasi perkalian bilangan caca sampai 100 menggunakan benda-benda konkret, gambar dan simbol matematika yang tepat. Oke itu. Selanjutnya pertanyaan saya, area pengembangan apa yang hendak Miss capai? Melalui tujuan pembelajaran yang saya ajarkan nantinya untuk anak didik saya. Jadi di sini peserta didik itu harus mampu meningkatkan pemahaman tentang konsep perkalian. Nah, selain itu juga siswa juga dapat meningkatkan pemahaman dalam penggunaan berbagai representasi atau menggunakan alat-alat peraga. Dan yang ketiga di sini juga siswa harus dapat meningkatkan pemahamannya dalam pemecahan masalah kontekstual. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Miss ya. Nah ini, strategi apa yang Miss persiapkan? Nah, dalam pembelajaran ini tentunya saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi karena saya tahu setiap siswa itu memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan gaya dan minat peserta didik. Jadi yang kedua, selain itu saya juga menerapkan strategi kontekstual di mana nantinya mereka bisa lebih memahami konsep-konsep yang akan saya ajarkan kepada peserta didik saya. Selain itu saya juga menyiapkan seperti strategi penggunaan gambar dan visualisasi. Jadi selain itu juga saya menggunakan strategi bermain supaya nantinya anak peserta didik saya tidak bosan dan tidak jenuh dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada mereka. Baiklah Miss, sampai berjumpa di observasi berikutnya ya Miss ya. Terima kasih ya Miss ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar apa nak? Matematika. Selamat belajar ya. Oke baiklah anak-anak Miss ucapkan sekali lagi selamat siang anak-anak Miss semua. Oke, bagaimana kabar kamu hari ini nak? Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Miss minta Winda memimpin doa kita pada siang hari ini. Oke, semua
semuanya ambil sikap berdoa untuk memulai pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mulai belajar kami Tuhan, agar kami selesai belajar kami berikan kami kesehatan. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk Indah. Sekarang Miss mau cek kehadiran anak-anak Miss semua ya. Hadir semua anak Miss. Setelah ini Miss tanya dulu. Si Gevalia mana Gevalia? Oke ya, berarti semua anak Miss hadir ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya semoga seluruh anak-anak Miss tetap hadir seperti ini. Oke, setelah ini kita mau menyanyikan dulu lagu wajib. Jadi lagu wajib kita itu adalah Garuda Pancasila ya. Jadi kita mau nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi untuk nyanyiannya itu 2 kali ya Nak ya. Oke, kita nyanyikan Garuda Pancasila, dua-dua ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untuk
kali ini. Ya. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari di mata pelajaran matematika, yaitu perkalian bilangan caca. Oke, nah jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Semakin banyak benda yang akan kita kalikan, maka benda tersebut akan semakin banyak. Ada nggak kalau benda itu kita kalikan makin berkurang jumlahnya? Tidak ya. Namanya perkalian itu adalah sebagai penjumlahan berulang. Oke, mari kita ulas tentang materi kita kali ini. Ayo ingat kembali, perkalian suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai penjumlahan berulang dari bilangan tersebut. Nah, ini ada contoh. Di atas meja terdapat 2 kotak. Ini bisa kamu bayangkan ya, Nak ya. Di atas meja terdapat 2 kotak. Setiap kotak berisi 3 perahu kertas. Jumlah perahu kertas seluruhnya dapat ditentukan dengan penjumlahan berulang seperti berikut. Nah, ini Nak ya. Bisa kamu perhatikan, di dalam satu kotak ini terdapat 3 perahu. Di kotak berikutnya juga terdapat 3 perahu. Katanya bagaimana penjumlahan berulang jika soalnya seperti ini? Mari kita perhatikan bersama ya. Nah, terdapat 2 kotak masing-masing berisi 3 perahu. Dapat ditulis 3 ditambah 3. Itu adalah bentuk penjumlahan berulang. Jika kita buat dalam bentuk perkalian, penjumlahan berulang tersebut adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi jumlah perahu kertas seluruhnya adalah 6 buah. Ya. Jadi di dalam kotak itu ada 6 perahu. Coba kita perhatikan lagi garis bilangan berikut. Ya, jika soal tadi kita selesaikan dengan cara menggunakan garis bilangan. Jadi di sini Miss sudah sediakan ada 25 angka ya. Jadi Miss bikin garisnya itu menjadi 25. Katanya di dalam satu kotak itu tadi ada 3 kan? Ada 3? Ada 3. Ya? Jika kita melangkah dari angka 0 ke angka 3, berapa jumlahnya? Di 3. 2 kali 3. Berapa hasilnya? 6. Selanjutnya, letakkan di atas meja 4 cup. Setiap cup berisi 5. Siapa berbentuk perkalian? Oke, bagaimana bentuk penjumlahan berulangnya? Siapa yang tahu? 20. Penjumlahan berulangnya. Berapa hasilnya? Sekali lagi. Sediakan di atas meja 3 cup. Setiap cup berisi 6 kerikil. Berapa hasilnya? 18. Hasilnya 8. Siapa yang tahu bentuk penjumlahan berulang? Penjumlahan berulang. Iya. Iya, dikali 6 tambah 6 tambah 6. Berapa bentuk perkaliannya? Iya, 3 kali 6. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, simpan kembali. Simpan kembali.
ini anak-anak akan belajar matematika, yaitu tentang perkalian. Nah, tentunya perkalian sudah sangat belajar di kelas 2 ya. Nah, sekarang kita simak penjelasan berikut. Sebelum masuk ke materi pelajaran, kita simak dulu ya penjelasan berikut. Di sebuah taman ada 3 kopi. Masing-masing kopinya terdapat 5 tangkai bunga. Nah, berapa ya jumlah seluruh bunga yang ada di taman tersebut? Kita hitung dulu masing-masing kop ada berapa bunga. Kopi yang pertama ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita jumlahkan di pot yang kedua. Di pot yang kedua ternyata juga ada 5 tangkai bunga. 1, 5. Kemudian kita jumlahkan ke pot yang ketiga. Pot yang ketiga jumlahnya ada 5 juga. Nah, kita jumlahkan 5 ditambah 5 ditambah 5 berapa ayo? Nah, jumlahnya 15. Oke. Nah, sampai di sini paham? Sudah paham? Ada dikasih ini per kelompok. Nah, per kelompok aja ya. Tulis nama kelompoknya memanjang ya Pak ya. 1. Kelompok yang satu. Contohnya dekat ini ya nak. Misalnya, perhatikan ada di situ nama kelompok. Buat aja di situ misalnya Evalie, Alen, Jovita, ditulis kenyamping ya. Kita begini ya. Oke.
kembali. Cepat kembali. Dan kita mau melihat video ini dulu. Oke, mari kita perhatikan ya. Ya, perhatikan nah. Halo semua, selamat datang kembali di pembahasan materi untuk mengenal secara asli. Sebelum melanjutkan video ini dan pembahasan hari ini anak-anak akan belajar matematika, yaitu tentang perkalian. Nah, tentunya perkalian sudah sangat pelajari di kelas 2 ya. Nah, sekarang kita simak penjelasan berikut. Sebelum masuk ke materi perkalian, kita simak dulu ya penjelasan berikut. Di sebuah taman ada 3 pot. Masing-masing pot bunga terdapat 5 rangkai bunga. Nah, berapa ya jumlah seluruh bunga yang ada di taman tersebut? Kita hitung dulu masing-masing pot ada berapa bunga. Pot yang pertama ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita jumlahkan di pot yang kedua. Di pot yang kedua ternyata juga ada 5 rangkai bunga. 1, 5. Kemudian kita jumlahkan ke pot yang ketiga. Pot yang ketiga jumlahnya ada 5 juga. Nah, kita jumlahkan 5 ditambah 5 ditambah 5 berapa ayo? Jawabannya 15. Oke. Nah, sampai di sini paham? Sudah paham? Ada dikasih ini per kelompok. Ya, per kelompok aja ya. Tulis nama kelompoknya memanjang ya Nak ya. 1 kelompok dapat 1. Contohnya dekat ini ya Nak. Misalnya, perhatikan ada di situ nama kelompok. Buat aja di situ misalnya Evalien, Alen, Jovita, ditulis penyamping ya. Kita ketik ya. Oke.
ini kita melakukan pasca observasi, yaitu karena ibu sudah tahu sebelumnya saya sudah mensupervisi ibu di kelas, yaitu pada hari Jumat ya Bu ya, kita supervisinya, yaitu kira-kira pelajaran apa ya Bu? Matematika Bu, khususnya pada penyelesaian perkalian. Nah hari ini saya mau bertanya dalam pengembangan diri dari yang Miss Uni pendapatkan dalam pembelajaran supervisi kemarin, kira-kira refleksi pembelajaran apa yang dapat ibu praktekkan dalam pembelajaran ini? Ketika saya melakukan pembelajaran kepada peserta didik saya, di sini saya melaksanakan pembelajaran dalam metode berdiferensiasi. Karena menurut saya setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, bahkan gaya dan minat mereka juga berbeda-beda. Jadi saya sebagai guru melakukan metode ini untuk mengetahui keberhasilan kepada peserta didik saya. Begitu ya Bu ya. Menurut ibu pembelajaran berdiferensiasi yang baik bagaimana? Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu saya mengkelompokkan peserta didik saya sesuai dengan kebutuhan gaya dan minat mereka. Contohnya Bu, bagi siswa yang memiliki tingkat kemampuan yang lebih tinggi, saya memberi kelompok kepada mereka. Selain itu, saya juga memberikan seperti tugas yang lebih sulit supaya mereka lebih tertantang, bahkan termotivasi. Jadi kalau untuk siswa yang memiliki akademis yang lemah, saya memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi ke peserta didik saya. Selain itu, saya juga memberikan seperti tugas tambahan supaya mereka mengerti dengan konsep-konsep matematika yang saya ajarkan kepada peserta didik saya. Luar biasa ya Bu ya. Nah, menurut ibu dari angka 1 sampai 10, kira-kira ibu ada di posisi mana? Saya ada di posisi angka 8. Yang dalam posisi angka 8 itu sudah bagaimana menurut ibu? Menurut saya, karena saya sudah melakukan metode berdiferensiasi, saya melihat nilai yang mereka dapatkan dan tingkat keberhasilan yang signifikan yang mereka dapatkan ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam materi operasi bilangan cacat, menyelesaikan perkalian. Dari pembelajaran berdiferensiasi bilangan cacat tadi, kalian metode apa yang ibu lakukan? Yang pertama saya melakukan metode berdiferensiasi karena saya pikirkan bahwa mereka memiliki kebutuhan, minat dan gaya mereka masing-masing. Selain itu saya juga menerapkan kepada mereka metode kooperatif yang saya kooperatif di mana mereka harus bisa menjadi mentor untuk membantu peserta didik yang memiliki tingkat kelemahan dalam belajar. Dan selain itu menurut saya dengan pendekatan kooperatif ini mereka dapat menciptakan kolaboratif antara teman. Jadi tidak ada di sini siswa yang tidak merasa dihargai. Jadi mereka dengan adanya pembelajaran ataupun metode pendekatan yang saya lakukan, mereka merasa dihargai dan tidak tertinggal di dalam pembelajaran. Oh, luar biasa ya Bu ya. Nah, selanjutnya apa tindak lanjut yang ibu akan terapkan dalam pembelajaran ini? Untuk saat ini saya tetap masih melaksanakan metode berdiferensiasi dan memperkenalkan kepada mereka pendekatan kooperatif untuk mereka bisa meningkatkan ikatan sosial yang baik dengan antar teman dan mereka juga dapat berkolaborasi dengan teman sebaya dan bisa saling membantu teman yang memiliki akademis yang lemah. Wow, luar biasa ya Bu ya. Semoga nanti ke depannya saya melihat ibu semakin lebih baik lagi dalam pengajarannya kepada anak-anak supaya nilai-nilai yang terlihat tingkat keberhasilannya semakin tinggi ya. Terima kasih buat hari ini Bu ya. Sama-sama.